menyampaikan materi berkenalan dengan cara kerja sistem backend. Mungkin kita sapa dulu Mas Firman. Ya, ya, halo, halo. Oke, Mas Firman, hari ini Ya, apa ya. kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah sehat. Kebetulan saya lagi nervous nih. Soalnya baru pertama kali Oh, mengikuti event seperti ini dan sebagai speaker. oke. Teman-teman yang udah join kayaknya udah pada semangat sih Mas Firman ya. Mungkin boleh Mas Firman langsung mulai aja sharing-sharing mengenai materinya Mas Firman. Oke, terima kasih. Mungkin aku izin Sastrin ya untuk apa ya memudahkan menyampaikan presentasi. Ada Sastrinku, saya Nadia. Iya, udah muncul Mas. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kenal semuanya ya teman-teman. Eh, Bagaimana nih puasa pada hari ini? Apakah masih tetap lancar atau sudah ada apa ya sedikit tersendat gitu? Nah, semoga puasa kali ini di bulan ini tetap lancar hingga akhir ya. Dan dalam suasana puasa pula ini kita ngabuburit bareng, kita belajar bareng. Eh, Mungkin aku akan memaparkan sedikit eh, sharing terkait ini ya seputar back end ya. Kali ini tuh saya ingin memberikan sebuah materi yang berjudul berkenalan dengan bagaimana cara kerja sebuah sistem server gitu ya. Mungkin di sini ada apa ya? em, ada minat sebagai seorang back-end engineer. Nah, mungkin materi ini akan relate ya dengan teman-teman. Tujuan presentasi kali ini tuh untuk mengenalkan hal apa saja yang harus diketahui jika ingin menjadi back-end engineer ya. Dan kita sebagai developer yang ingin menjadi back-end engineer tentunya harus memahami cara kerja server itu sendiri ya. Semoga habis presentasi ini ada bekal ilmu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini. Oke, eh, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Firman Alamsyah, biasa dipanggil Ayo Coding, atau misalnya apa ya, teman-teman di kantor manggil saya Kang Ayo Coding gitu. Karena Kang Ayo Coding ini membuat saya semakin apa ya bersemangat dalam khususnya dalam coding gitu ya. Saat ini berdomisili di Kota Bandung dan saat ini saya bekerja di unit pelaksana teknis pengelola, pengelola layanan digital, data dan informasi geospasial di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bernama Jabar Digital Service. Biasa disebut disingkatnya menjadi JDS ya. Saya itu bekerja sejak tahun 2020 hingga saat ini gitu dan berposisi sebagai senior backend engineer. Eh, Sedikit informasi, saya mencantumkan beberapa informasi terkait repository GitHub saya. Mungkin teman-teman di sini bisa berkunjung ke GitHub saya, melihat aktivitas saya dalam sehari-hari gitu ya. Terus ada email juga, siapa tahu ada yang ingin konsultasi
terkait back end engineer dan juga ngasih informasi akun LinkedIn. Ya siapa tahu ya ada yang ingin berkoneksi dengan saya gitu ya. Nah, mungkin itu perkenalan singkat tentang pribadi saya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Eh, ini masih berkaitan dengan JDS gitu ya. JDS itu sendiri produk unggulannya gitu. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa aplikasi unggulan gitu. Nah, sedikit informasi terkait beberapa produk unggulan di Jabar Digital Service ini ya, teman-teman. Eh, Dulu pas 2019 JDS eh, ada program unggulan yaitu sistem penanggulangan COVID-19. Mungkin eh, dalam bahasa apa ya aplikasi lainnya itu aplikasi Picobar gitu. Terus ada juga aplikasi Portal Jabar atau Portal Berita Jabar dan aplikasi Sapa Warga gitu. Barangkali di sini ada yang belum tahu mengenai website Portal Jabar. Website tersebut berisikan informasi terkait berita dan layanan publik yang ada di Jawa Barat. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya ke URL jabarprof.go.id dan satu lagi ini untuk aplikasi Sapa Warga. Aplikasi Sapa Warga ini terdapat fitur unggulan di antaranya teman-teman bisa dengan mudah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, baik itu motor maupun pajak mobil gitu ya. Cukup lewat aplikasi Sapa Warga aja. Dan ada juga fitur untuk pemesanan tiket, di antaranya tiket untuk Museum Masjid Al-Jabar, Tahura, dan masih banyak yang lainnya. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Sapa Warga ini, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store maupun App Store ya. Baiklah, mungkin selanjutnya saya akan memberikan informasi lagi terkait hal-hal hal-hal apa saja yang akan eh, saya bahas di kesempatan kali ini ya. Nah, agenda saat ini tuh saya ingin menerangkan beberapa apa ya definisi-definisi gitu ya. Di antaranya yang pertama itu definisi apa itu client server gitu. Mungkin di sini masih bingung dengan istilah client server, maka di agenda kali ini kita akan bahas itu. Yang kedua itu ada definisi apa itu server. Yang ketiga, bagaimana cara komunikasi client server tersebut gitu. Yang keempat, cara mengelola data server. Mengelola data server ini merupakan tugas krusial gitu. Kuncinya backend itu ada di manajemen atau pengelolaan data gitu. Dan apakah kita sudah tahu gitu cara mengelola data yang baik seperti apa? Nah, nanti akan dibahas juga ya. Terus yang kelima, kita akan berkenalan juga apa saja sih teknologi dan tools pada server gitu ya. Yang keenam, bekerja dengan sebuah framework gitu, yang bisa memudahkan dalam pekerjaan kita. Mungkin aku akan menyebutkan beberapa framework yang bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Terus yang ketujuh, saya akan memperkenalkan sebuah arsitektur backend. Mungkin yang terakhir ini poin yang bisa bikin teman-teman di sini nggak bingung lagi ya untuk bisa menjadi seorang back-end engineer itu seperti apa. Nah, nanti eh, poin tersebut akan saya paparkan di akhir slide gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini mungkin eh, apakah sudah terbayang apa itu client server? Seperti yang digambar bahwa kita melihat terdapat proses seseorang memberikan dari berbaju pink dan memberikan sebuah kertas kepada seseorang yang berbaju hijau saat
ujian gitu ya. Nah, di mana seseorang itu memberikan kertas kepada temannya, tetapi melihat dari ekspresinya teman yang berbaju hijau itu marah gitu. Eh, Kok eh, statusnya 200 tapi respon bodinya 400 gitu ya. Jadi apa ya? Ada kesalahan dalam memberikan respon gitu. Nah, kita pada kali ini kita akan belajar bagaimana sih jadi server yang baik gitu ya. Mungkin lanjut selanjutnya. Nah, ini eh, gambaran di mana client server yang sesungguhnya mungkin ya. Yang tadi hanya sedikit humor aja. Dan saat ini apa di gambar ini dijelaskan bahwa klien yang terhubung dengan internet bisa mengakses ke dalam server gitu. Dan server bisa memberikan respon terhadap permintaan klien gitu. Nah, klien di sini tuh bisa banyak ya platformnya. Contohnya bisa dia dari platform web, bisa platformnya mobile, maupun platformnya desktop gitu. Yang penting ada komunikasi yang bisa mengakses ke dalam server tersebut gitu. Nah, selanjutnya eh, saya akan coba kita akan belajar arti dari definisi ya yang sesungguhnya ya. Eh, Client server merupakan model komputasi yang memisahkan klien dari server gitu. Dengan setiap bagian memiliki peran spesifik dalam sistem komunikasi. Model client server ini eh, menjadi dasar dari banyak aplikasi. Ya mungkin teman-teman juga di sini eh, pakai ya misalnya aplikasi yang e-commerce gitu. Itu rata-rata menggunakan modelnya client server gitu. Dan memungkinkan dan model client server ini memungkinkan komunikasi dan pengolahan datanya itu bisa bisa mengatasi hal-hal yang kompleks gitu. Karena antara pengguna dan pusat datanya itu dipisahkan. Hanya di apa ya eh, bilang jadi efisien dan aman juga. Eh, Nah, mungkin untuk definisi client server, eh, jadi pada intinya mah client server itu memisahkan antara klien dan server dengan tujuan memungkinkan komunikasi dan pengolahan data yang kompleks antara pengguna dan pusat data bisa berjalan dengan efisien dan aman gitu. Jadi cukup pembahasan definisi klien dan server. Kemudian kita akan coba bahas apa itu server gitu ya. Nah, apa itu server? Mungkin sekarang perhatikan lagi ya gambar di di slide ini, di mana gambar pada gambar ini menunjukkan beberapa orang yang sedang sungkem di depan server gitu. Nah, ini yang di server? Nah, mungkin eh, kita akan masuk ke dalam definisi yang sesungguhnya ya. Kita ambil dari definisi yang ada gitu ya. Nah, di sini mungkin penjelasan lebih lanjut terkait apa itu server gitu. Server adalah bagian dari arsitektur client server yang bertanggung jawab atas pengolahan data, logika aplikasi, dan penyimpanan informasi gitu. Nah, istilah backend seringkali merujuk pada komponen sistem yang berada di sisi server gitu. Jadi jika teman-teman berminat untuk menjadi apa ya mempelajari software terkait server, maka istilah backend akan bisa disematkan ke teman-teman gitu. Terus eh, server ini berperan juga sebagai pusat pengolahan dan pengolahan data yang diperlukan oleh aplikasi gitu. Dan sisi server ini merupakan tugas krusial ya dalam pengembangan aplikasi. Karena di situ ada
ada penyimpanan, terus ada manipulasi hingga pengiriman data kembali ke klien gitu. Nah, dari penjelasan di sini bahwa server bertanggung jawab atas pengolahan data, logika aplikasi, dan penyimpanan informasi. Dan muncullah istilah back-end karena sering merujuk pada komponen sistem yang berada di sisi server gitu. Dan mengelola data server merupakan tugas krusial ya teman-teman, karena prosesnya itu melibatkan berbagai tahapan dari mulai menyimpan, memanipulasi, hingga mengirimkan data tersebut kembali ke klien. Dan selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana sih komunikasi antara klien dan server ini. Nah, komunikasi antara klien dan server ini merupakan fondasi dari interaksi dalam jaringan dan aplikasi ya. Ada beberapa tahapan yang ber untuk berkomunikasi gitu. Ada beberapa tahapan untuk berkomunikasi antara klien dan server. Yang pertama itu klien melakukan permintaan terhadap server dan selanjutnya server melakukan pemrosesan terhadap apa yang diminta oleh klien dan selanjutnya server memberikan balasan atau respons dari hasil dari pemrosesan yang sudah dilakukan oleh server. Dan yang keempat, klien menampilkan data yang diterima oleh server. Nah, ada juga beberapa protokol yang eh, ada juga beberapa protokol dalam komunikasi klien dan server ini ya. Nah, di sini kenapa yang di slide tersebut poin 2 dan poin 3 itu aku gak kasih poin berbeda gitu ya karena eh, kita akan lebih fokus pada pemrosesan di server dan kita akan fokus juga di respon dari server itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas beberapa protokol dalam komunikasi klien dan server. Nah, ini protokol komunikasi ya. Yang pertama itu ada HTTP atau HTTPS gitu ya. Atau dalam arti kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTTPS itu ada ditambah secure gitu ya, secure. Jadi mungkin ada apa ya gambarannya itu teman-teman kan suka lihat tuh di browser ada yang namanya HTTPS. Jadi sebelum kita mengakses sebuah website itu biasanya kan suka ada HTTPS atau HTTP. Nah itu membuktikan bahwa eh, apa ya dia secure atau enggak dan salah satu protokol standar yang digunakan oleh server klien server gitu. Dan selanjutnya protokol yang kedua itu ada REST gitu ya. REST itu representational state transfer gitu. Jadi sebuah arsitektur desain yang menggunakan HTTP untuk komunikasi gitu. Dan sering digunakan untuk API, Application Programming Interface gitu. Dan selanjutnya ada GraphQL gitu ya. Mungkin sebagian di sini ada yang pernah mempelajari GraphQL. GraphQL itu sendiri adalah sebuah bahasa query untuk API yang memungkinkan klien untuk mendefinisikan struktur data yang diinginkan, membuat komunikasi lebih efisien. Jadi tetap saja ya GraphQL ini disetting oleh developer gitu, oleh back-end engineer gitu. Tetapi untuk mengatur field-field mana saja yang bisa diambil sesuai kebutuhan front end, eh, nah itu eh, bisa disesuaikan gitu, sesuai kebutuhan yang ada di kliennya. Mungkin selanjutnya, mungkin di teman-teman belum kebayang nih apa sih hubungannya protokol dengan komunikasi klien server gitu. Maka kita akan coba simulasikan melalui gambar.
di slide berikutnya ya. Nah, ini mungkin gambaran dari REST API gitu. Di sini tuh ada HTTP juga sebagai protokol, protokol standar yang tadi sudah dijelaskan. Dimulai dari klien mengakses sebuah website, misal atau HTTP, sebuah URL HTTP, dan di HTTP ini tuh memiliki sebuah URL ya. Contohnya di sini ada ya, HTTP get slash surface gitu ya. Terus setelah klien mengakses URL tersebut, maka diterimalah oleh si server gitu. Nah, di server diproses dan meretur respon berupa JSON gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya, contoh gambaran file JSON seperti apa gitu. Nah, mungkin itu gambaran tentang REST API, dan kita akan coba belajar lagi terkait konsep utama dari REST API. Mungkin penjelasan dari gambar yang ada di slide ini ya. Oke, konsep utama dari REST API itu sendiri, yang pertama, REST API mempunyai sumber daya atau resources. Sumber daya adalah objek atau data yang dapat diakses oleh API. Sumber direpresentasikan sebagai URL, uniform resource locator gitu ya. Contoh sumber dayanya tersebut ya tadi ya, ada slash users, slash products, atau slash post gitu ya. Nah, yang kedua ada metode gitu, atau metode HTTP request gitu. Biasanya di REST ini menggunakan HTTP, ada beberapa HTTP. Yang pertama itu ada GET, di mana GET ini peruntukannya untuk mendapatkan data sumber daya gitu, mendapatkan data dari sumber daya. Yang kedua yaitu metode HTTP POST, di mana biasanya digunakan untuk membuat sumber daya baru. Yang ketiga ada PUT gitu, biasanya digunakan untuk memperbarui sumber daya yang ada. Yang terakhir ada HTTP method delete, di mana tujuannya untuk menghapus sumber daya yang ada gitu. Dan selanjutnya ada yang ketiga, representasi gitu. Nah, representasi ini biasanya di data yang dikirimkan antara klien dan server dipresentasikan dalam format yang umumnya berupa JSON. Nah, mungkin untuk penjelasan JSON bisa akan saya bahas di sesi kali ini di slide berikutnya. Tetapi ada satu informasi tambahan terkait konsep utama dari REST itu sendiri, yang mana dia itu adalah stateless ya. Maksudnya REST ini didesain agar setiap permintaan dari klien dan server tidak akan bergantung pada permintaan sebelumnya. Jadi eh, benar-benar teman-teman, apa ya, klien ini akan meminta sesuatu eh, yang tidak ada kaitannya dengan permintaan sebelumnya gitu. Karena setiap permintaan itu harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan tersebut. Jadi eh, sebaiknya untuk mengirimkan sesuatu, dari cara menghandle sesuatu dari klien, biasanya harus memberikan informasi yang lengkap gitu. Jadi sifatnya itu stateless, tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu JSON gitu. Seperti yang tadi dibahas di poin 3, yaitu representasi data dikirimkan antara klien dan server itu dalam bentuk format JSON gitu. Nah, kita akan coba di slide berikutnya. Apa itu JSON?
Nah, JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation ya. Adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca oleh manusia serta mudah dipahami oleh mesin. Format ini dirancang untuk menyederhanakan pertukaran data antara klien dan server dan telah menjadi salah satu metode standar untuk struktur data serial dalam pengembangan web dan aplikasi. Nah, aku langsung singkat saja kita berikan contoh JSON. JSON ini terdiri dari apa ya kumpulan objek terus dipisah untuk memisahkan antar datanya dipisahkan oleh koma. Terus kalau misalnya untuk menampung data objek kita bisa gunakan kurung perawal. Terus kalau misalnya ingin memberikan data berupa array maka kita bisa menggunakan kurung siku gitu. Oke, gambaran untuk JSON seperti itu. Kita akan coba lanjut ke cara mengelola data server ya. Karena cara mengelola data server ini ada beberapa langkah yang terbaik gitu ya. Menjadi server yang baik itu seperti apa? Yang pertama itu penyimpanan data ya. Seorang back-end engineer ya mungkin kita harus memilih database yang cocok untuk aplikasi kita karena database ini ada banyak ragamnya. Yang pertama itu ada database relasional, ada juga yang database non relasional gitu. Database yang relasional ini biasanya contohnya itu adalah Postgre, terus MySQL gitu ya. Terus ada juga yang non relasional yaitu seperti MongoDB ataupun database yang lainnya. Dan di sini juga harus mendefinisikan skema data dengan jelas dan terstruktur dengan baik. Eh, ini termasuk mendefinisikan tabel, kolom, tipe tipe data dan hubungan antar data relasionalnya gitu. Terus di sini juga di dalam penyimpanan data itu harus ada normalisasi tujuannya itu untuk mengurangi redundansi gitu, redundansi data yang memastikan dan harus memastikan integritas datanya gitu. Terus yang kedua, poin yang kedua itu adalah akses data ya. Di dalam server itu sendiri, eh, database dan akses data itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau akses data di sini, dia apa ya? Kayak semacam tools atau misalnya atau istilah lainnya ORM ya, Object Relational Mapping gitu. Jadi ada sebuah tools yang bisa memanipulasi query-query yang berkaitan dengan database gitu. Terus ada juga API endpoint, ya mungkin akses data ini dari bayangannya dari klien mengakses ke dalam server itu menggunakan API endpoint yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan prinsip RESTful atau GraphQL gitu ya untuk bisa diakses oleh klien. Yang ketiga ini adalah keamanan data. Nah, ini keamanan data di sini salah satu yang paling penting dalam mengelola server yang baik gitu ya. Eh, kita harus melakukan autentikasi dan otorisasi. Pastikan hanya pengguna terautentikasi dan terotorisasi yang dapat mengakses dan memodifikasi data gitu ya. Jangan sampai yang tidak terautentikasi itu bisa mengakses atau memodifikasi data gitu. Gunakan seperti token gitu ya, seperti JWT atau JSON Web Token yang mungkin eh, apa ya penjelasannya sebuah mekanisme identifier gitu, identifier dari klien ke server gitu. Sehingga backend itu atau server bisa mengenali bahwa kalau misalnya sebuah klien itu mengirimkan token, maka dia bisa apa ya diterima oleh server gitu. Terus hal yang harus diperhatikan
selain autentikasi dan otorisasi, yaitu adalah validasi dan sanitasi input ya. Mungkin di beberapa apa ya developer mungkin udah mulai menyadari gitu bahwa validasi ini atau sanitasi input ini harus segera apa ya di dibuat atau di, dijalankan fungsinya karena tujuannya adalah mencegah injeksi SQL gitu ya karena atau serangan-serangan lain gitu karena server ini sangat rentan untuk diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Terus yang ketiga ada enkripsi gitu ya. Untuk keamanan data ini gunakan enkripsi untuk menyimpan data sensitif gitu ya, seperti kata sandi, juga menggunakan HTTPS untuk menenkripsi data yang ditransmisikan antara klien dan server gitu. Jadi enkripsi ini sangat penting ya. Contoh penggunaan yang paling apa ya bisa diterapkan di website-website yang ada yaitu kata sandi gitu ya. Kata sandi ini di sisi backend atau di server itu harus menggunakan enkripsi gitu. Jangan sampai disimpan ke database dengan data yang mentah gitu ya. Nah, terus kita akan bahas ke poin selanjutnya adalah bagaimana sih jadi backend yang baik gitu ya. Yaitu performa dan skalabilitas gitu. Nah, performa dan skalabilitas ini hal yang harus diperhatikan dalam server gitu ya. Yang pertama itu bisa menggunakan caching, implementasi caching ini untuk menyimpan hasil operasi yang sering diakses gitu. Jadi contoh yang teman-teman bisa apa ya lakukan kapan menggunakan caching yaitu ketika URL tersebut atau website tersebut sifatnya publik terus karena bisa diakses oleh berbagai orang eh, banyak orang sehingga dan apa ya memproses data yang sama gitu ya maka bisa menggunakan caching agar menghemat meningkatkan performa yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau misalnya sebuah website itu tidak ada apa ya autentikasinya dan bisa diakses oleh banyak orang, itu memungkinkan server akan melakukan proses yang sama eh, akan terus-terusan gitu. Jadi caching ini bisa mempercepat atau meningkatkan performa gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah load balancing gitu ya. Gunakan load balancing untuk mendistribusikan beban permintaan ke beberapa instance server gitu. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas aplikasi gitu. Maksudnya di sini itu kalau misalnya teman-teman bikin website atau misalnya bikin server gitu ya. Nah, diusahakan kita menggunakan load balancing. Katakanlah ada server satu dan server 2 gitu ya. Nah, server satu dan server 2 ini cara kerjanya sama, tetapi dia ada yang mengatur gitu bahwa katakanlah request satu ini dia akan ke server mana. Nah, itu fungsinya load balancing ya. Mungkin selanjutnya akan terkait performa dan skalabilitas, yaitu optimasi query gitu. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya ingin jadi backend engineer, yaitu kita harus sering-sering nih menganalisis dan mengoptimalkan query database gitu. Jangan sampai asal asal jalan atau asal jadi gitu. Karena query yang tidak maksimal itu berpotensi akan menurunkan performa gitu. Karena eh, yang bisa menjadi sesuatu apa ya tolak ukur sebagai back end engineer yang baik itu yaitu salah satunya bisa mengoptimasi query gitu. Jangan sampai query-nya tidak optimal gitu. Selanjutnya ada poin monitoring dan logging. Nah, monitoring dan logging ini eh, bisa digunakan, bisa menggunakan alat monitoring ya. Hal ini, kenapa sih kita butuh monitoring dan logging gitu?
eh, server sendiri berjalan apa ya? eh, Server ini berjalan tanpa tanpa kita eh, jadi sulit untuk mengetahui apa yang terjadi dalam server gitu. Nah, makanya muncullah monitoring dan logging gitu. Karena kita nggak bisa mantau selalu apa yang terjadi di dalam server, maka butuh yang namanya monitoring dan logging. Nah, biasanya monitoring ini eh, tujuannya adalah untuk mengawasi performa aplikasi dan database secara real time gitu. Hal ini memungkinkan deteksi dan penanganan sejak dini. Jadi sebelum user itu berteriak atau misalnya mengeluhkan, kok websitenya tidak bisa diakses gitu ya. Dengan adanya monitoring ini, kita bisa mencegah hal tersebut sebelum apa ya, user merasa apa ya, atau kita menerima keluhan dari user gitu. Terus logging itu sendiri adalah implementasinya merekam aktivitas yang ada di dalam server gitu. Karena kita sebagai backend engineer ya kita membuat server dan kita nggak tahu ya aktivitas yang ada di dalam server. Nah, aktivitas tersebut disebutnya itu logging gitu. Dan logging ini biasanya ada kebutuhan lain yaitu untuk debugging atau audit dan analisis keamanan gitu. Terus yang terakhir ini hal yang harus diperhatikan juga dalam mengelola data server yang baik gitu ya, yaitu backup dan pemulihan. Backup data di sini adalah mengatur backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan hardware atau serangan cyber gitu. Karena server ini memiliki tugas yang cukup berat, maka dan ketergantungan pada hardware gitu ya. Jadi disarankan dan apa ya harus gitu melakukan backup secara teratur gitu. Terus kita juga harus memiliki strategi pemulihan eh, pada dasarnya kalau misalnya sudah terjadi apa ya kehilangan data, nah kita bisa melakukan restore data gitu. Jadi memastikan aplikasi itu bisa dipulihkan dengan singkat gitu tanpa apa diketahui oleh pengguna yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu penjelasan terkait cara mengelola data server. Mungkin aku akan coba lanjut ke yang selanjutnya, teknologi dan tool server ya. Eh, jadi di backend ini atau di server ini ada beberapa tools atau teknologi yang digunakan ya. Yang pertama itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini seperti Python, Golang, JavaScript dan PHP gitu ya. Dan yang lainnya ya. Mungkin eh, apa ya bisa dipelajari yang lainnya. Sebenarnya aku hanya mengambil Python, Golang, JavaScript dan PHP ini karena eh, bahasa pemrograman ini yang ada di apa ya pernah aku coba gitu. Eh, dan jadi kalau yang lain masih masih tahap-tahap riset, jadi aku nggak masukkan di sini ya. Terus yang kedua itu adalah framework ya. Framework di sini seperti ini Laravel. Mungkin teman-teman di sini familiar dengan Laravel. Terus ada Nest.js. Nah ini Nest.js ini framework dari Node.js ya. Dan yang lainnya gitu. Terus ada juga database management system. Ya itu tadi yang sudah saya coba apa jelaskan itu ada MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis dan lainnya gitu. Terus yang terakhir teknologi yang digunakan untuk server ini ada layanan cloud ya. Layanan cloud ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan eh, di apa ya. Jadi ketika kita sudah selesai membuat suatu program, maka kita juga harus apa memasukkan atau mendeploy sebuah aplikasi kita ke dalam layanan cloud gitu ya. Nah, layanan cloud itu sendiri ada apa ya beberapa macam ya.
Di antaranya ada Google Cloud Platform, ada juga AWS gitu ya, Amazon Web Service, ada juga Azure Microsoft gitu ya, dari Microsoft gitu. Selanjutnya kita akan coba lihat ya, ini mungkin logo-logo yang apa ya, bahasa pemrograman server. Mungkin di sini teman-teman sedikit familiar ya. Yang pertama ada Node.js, ada Golang, ada Python, dan ada PHP gitu ya. Terus di sini kita akan coba bahas terkait framework gitu ya. Framework yang ada di server gitu. Framework server merupakan kumpulan alat dan perpustakaan yang dirancang untuk membantu pengembangan bagian server, dan framework server ini menyediakan struktur dan dasar kode yang dapat digunakan kembali ya. Jadi pada dasarnya framework ini mempercepat proses pengembangan, jadi kita nggak harus setup dari awal lagi gitu. Nah, manfaatnya dari framework itu, dengan menyediakan kode yang dapat digunakan kembali, framework mempercepat proses pengembangan aplikasi gitu. Nah, ini mungkin teman-teman di sini bisa menggunakan framework sebagai tools untuk mendevelop suatu bahasa gitu ya, suatu aplikasi gitu ya. Nah, kita coba cepet aja karena keterbatasan waktu ya. Framework eh, server full documentation gitu. Jadi aku coba kelompokkan gitu ya, bahwa framework itu yang tersebar saat ini tuh kayak Laravel, Django, Nest.js itu menurut aku itu adalah full support documentation gitu ya. Jadi di situ sudah ditentukan desain pattern seperti apa, terus routingnya seperti apa, manajemen autentikasinya seperti apa. Nah, terus ada framework yang sifatnya ini web server, dia hanya menyediakan eh, web server saja gitu ya. Ada Express.js, Fast API, Fast API ini dari Python, terus ada ini ya, web server dari Golang ya. Ada beberapa yang mungkin teman-teman pernah tahu juga, di antaranya ada Gin, ada Fiber, ada Echo, sama Fast, Fast HTTP mungkin ya. Nah, selanjutnya aku cepat aja karena tadi sudah dibahas ya, terkait database management system. Ini sistem database itu adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara struktural gitu ya. Jadi ada SQL, yaitu bisa MySQL atau Postgre, ada juga yang NoSQL, yaitu menggunakan MongoDB ataupun Redis gitu ya, untuk eh, database yang NoSQL gitu ya. Selanjutnya ada framework database. Nah, di sini framework database, jika teman-teman menggunakan framework web web API gitu ya. Jadi di mana web API hanya menyediakan untuk menghandle routing gitu ya, atau menghandle data request yang masuk dari klien. Nah, teman-teman juga butuh sebuah framework database gitu. Yang di antaranya ada Gorm. Gorm ini dari bahasa pemrograman Golang gitu ya. Terus ada Squales. Squales ini framework database dari Node.js. Terus ada SQL Alchemy, ini framework database dari Python, dan ada juga Mongoose, dan ada Prisma, yaitu eh, framework database dari Node.js gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah layanan cloud. Layanan cloud ini eh, yang tadi aku sempat bahas, yaitu infrastruktur, komputasi dan penyimpanan data, dan layanan terkait lainnya gitu. Nah, contohnya ada Google Cloud gitu ya. Karena server ini berhubungan dengan storage dan database gitu, maka kita membutuhkan layanan cloud ini. Terus aku akan cepat aja. Mungkin aku akan nanya dulu ke moderator, apa masih ada tersedia waktu karena materinya cukup banyak. Oh ya, so sorry ya Mas Firman, Ya, karena seharusnya kita udah ada di sesi Q&A nih. Mungkin boleh oke. dicukupkan dulu, Mas Firman. Oke, mungkin eh, mungkin
di kesempatan lain aku akan coba jelaskan. Mungkin sekian pemaparan dari saya untuk hari ini. Maka dilanjut ke sesi Q&A ya. Oke, thank you Mas Firman atas pemaparan materinya yang luar biasa. Karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau bertanya ya, itu bisa banget kita buka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya sama Mas Firman, boleh banget bisa untuk open mic ya, atau bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi silakan teman-teman yang udah hadir kalau misalkan mau bertanya. Oke, mungkin selagi menunggu teman-teman yang lain bertanya, mungkin dari aku sendiri ya, Mas Firman mau bertanya. Mas Firman kan udah berpengalaman di bidang back-end. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang di sini di Zoom ini lagi baru gitu ya, ngulik-ngulik back-end. Mungkin dari Mas Firman sendiri, ada nggak sih Mas misalkan struggle dalam mendalami skill di back-end ini dan mungkin ada tips dan trik tertentu gitu untuk kita bergelut di bidang back-end ini boleh di-share Mas Firman? Oke, mungkin ini pendapat pribadi ya. Hal-hal yang aku perhatiin sih, ini kita mempelajari sesuatu bahasa pemrograman ya tentunya. Biasakan untuk fokus terlebih dahulu ya. Katakanlah bahasa tersebut ingin belajar PHP gitu ya dengan frameworknya Laravel, maka fokuskan terlebih dahulu di satu bahasa. Kemudian kalau misalnya dirasa sudah cukup, maka boleh berpindah ke yang lain. Dan sepengalaman aku pun background apa ya belajar back-end-nya itu sendiri dari Laravel, terus kemudian Node.js, terus Golang gitu. Dan semua tahapan ini memang nggak bisa loncat-loncat gitu. Harus dilakukan secara apa, satu persatu gitu. Gitu sih Teh. Kalau teman-teman ingin jadi back-end engineer gitu ya. Oke, thank you Mas Firman. Nah, ini ada yang bertanya dari Aji. Izin bertanya, apa hubungan Laws of UX Jacob Nielsen sama back-end-nya ya Mas? Mungkin bahasan UX nanti habis ini ya. Tapi mungkin Mas Firman boleh jawab dulu Mas. eh Sebenarnya kalau dengan aku nggak tahu ya definisi UX gitu. UX kan user experience gitu ya. Jadi eh, mungkin ini bisa dibantu jawab dari panitia sih. Karena apa relasinya back end dengan UX gitu ya. Oh iya, Nah, itu. mungkin sekedar meluruskan aja ya untuk Kak Aji yang udah bertanya, karena materi pada hari ini itu ada dua gitu ya, ada UI UX dan back end dan mungkin bisa dikatakan materinya itu beda gitu ya. Jadi sekaligus teman-teman yang join pada hari ini belajar back end dan belajar UI UX juga ya. Nanti mungkin kalau misalkan Kak Aji mau lebih tahu soal UX Jacob Nielsen, nanti kita bahas di sini ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mau nanya lagi sama Mas Firman terkait back end, terkait materi yang udah dibahas. Mungkin aku tunggu 1 menit lagi ya. Nah, ini ada dari Kak Rindi nih, Mas Firman. Bagaimana memaksimalkan atau optimasi query supaya performa aplikasi kita optimal, Mas? Boleh Mas Firman dijawab? Oke, mungkin tadi ya di materi sebelumnya yang berkenaan optimasi aplikasi atau server gitu ya. Bahwa yang pertama itu kalau misalnya sebuah query tidak maksimal, yang terjadi adalah aplikasi kita akan mengalami banyak step gitu, banyak query yang sebenarnya tidak perlu gitu, dan membuat performa aplikasi kita menjadi menurun gitu. Nah, salah satu contoh kecilnya gitu, eh, query yang tidak optimal itu seperti apa sih? Query yang tidak optimal itu
ada namanya itu problem N+1. Mungkin teman-teman di sini eh, ada yang pernah mengalami gitu problem N+1 gitu. Jadi problem N+1 ini di mana sebuah query, katakanlah kita ingin mendapatkan get list user, terus di dalam get list user itu membutuhkan data-data seperti nomor telepon yang dipisahkan di tabel lain gitu ya. Nah, di situ kan ada harus mau tidak mau kita harus melakukan looping atau pengulangan dari tabel user tersebut untuk melakukan query lagi ke dalam tabel nomor telepon gitu. Nah, itu menjadi query tidak maksimal karena ada proses tambahan yang secara iterasi kita nggak tahu ya user itu ada berapa data gitu ya. Katakanlah 1.000. Kita ada eh, satu satu permintaan dari klien ke server itu, katakanlah saat 1.000 data itu satunya itu 1 detik gitu ya, satu data 1 detik gitu. Ya berarti dikali 1.000 saja ada bisa jadi ada 10 detik gitu. Nah itu kan salah satu query yang tidak maksimal gitu. Solusinya seperti apa? Solusinya query tersebut kita bukan query-nya sih, tapi cara kita membangun sebuah tabelnya sih relasinya. Mungkin bisa menggunakan teknik left join mungkin ya. Karena left join ini bisa mengurangi apa keharusan kita melakukan iterasi untuk mendapatkan seperti yang contoh tadi yang nomor telepon gitu. Bisa menggunakan left join Mas Rindi gitu. Itu sih. Mungkin sudah terjawab Kang Rindi. Oh ya, mungkin untuk Kak Rindi, gimana dari jawaban Mas Firman tadi? Apakah udah oke atau mau dia ada tambahan lagi? Oke, terima kasih Mas. Oke. Dan mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, kita cukupkan dulu untuk Q&A sesi pertama ini. Thank you banget Mas Firman yang udah menemani kita di sesi pertama ini, sharing-sharing soal DNN. Dan mungkin teman-teman yang lain mau bertanya gitu ya sama Mas Firman, mungkin boleh ke sosmednya Mas Firman ya, Mas. Mungkin nanti boleh di-share sosmednya Mas Firman di kolom chat biar teman-teman yang mungkin Ya. mau nanya-nanya bisa langsung reach out Mas Firman. Oke, kalau begitu kita lanjutkan sesi berikutnya ke speaker yang kedua ya. Di sini ada Mas Fahri yang akan membahas mengenai Laws of UX, Jacob Nielsen. Nah, jadi mungkin teman-teman yang penggiat UI UX bisa banget pantengin sesi yang kedua ini dan kita sapa dulu Mas Fahri di sini. Halo Mas Fahri. Halo Mbak Nadia. Oke, Mas Fahri mungkin bisa diceritakan gimana perasaannya jadi speaker pada acara hari ini, Mas Fahri, ke teman-teman semuanya? Oke, untuk perasaan alhamdulillah senang ya karena hari ini di bulan puasa walaupun udah dekat jam-jam buka ini kita masih bisa ngumpul di sini teman-teman. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat lah. Oke, oh ya, FYI teman-teman, Mas Fahri ini merupakan ex binarian dari Path UI UX dan juga merupakan kolleague dari GD73 ya. Dan FYI juga merupakan kolleague dari aku sendiri, aku lead dari GD73. Oke, jadi mungkin kita lanjut aja ya untuk membahas materi mengenai laws of UX. Mungkin kepada Mas Fahri, aku persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang masih ada di sini buat belajar bareng karena sejatinya kita di sini sama-sama belajar ya karena aku juga masih mahasiswa semester 6. Oke, jadi mungkin tadi makasih juga buat Mas Firman ya udah membahas back end. Jadi sebenarnya antara back end sama UX Laws ini nggak ada keterikatan sih karena eh, itu adalah dua hal yang berbeda, cuma memang kita disatuin di satu sesi pada hari ini ya 4 April. Oke, karena mengingat waktu juga, ini udah jam 5, kita bentar lagi mau berbuka, jadi langsung aja. Kenapa sih
kita itu harus tahu tentang UX Law dan juga Heuristic Evaluation. Nah, tapi aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Muhammad Farid Rizkulo. Seperti yang udah dijelaskan tadi, aku diamanahkan sebagai Kolit GDSC Universitas Sriwijaya. Buat teman-teman, karena dunia UI UX ini portofolio dan sebagainya itu sangat penting, maka alangkah baiknya jika kita bisa connect atau keep in touch melalui dari LinkedIn ataupun dari Behance ya, kalau teman-teman ada Behance gitu. Nanti Dribble mungkin akan menyusul, tapi sementara untuk sosial medianya ada 3 ini. Oke, next. Pepatah mengatakan ya, dari Donald Norman, beliau adalah seorang penulis buku dan juga profesor yang banyak memberikan kontribusi dalam dunia desain. Dia bilang, good design is actually a lot harder to notice than poor design, in part because good design fit our needs so well that the design is invisible. Dia bilang, desain yang bagus itu ternyata lebih susah dinotis daripada desain yang jelek, karena desain yang bagus itu kadang fit sama desainnya sehingga sulit untuk ditemukan gitu, invisible dia kadang. Jadi kita kalau misalnya lihat desain sesuatu, kalau nggak diperhatiin banget tuh nggak akan kenotis gitu, kecuali nanti kita diam berapa menit pas lihat baru detect, oh ini ada yang salah gitu. Lanjut. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa sebagai di sini teman-teman yang belajar atau mendalami UI UX ya, desain yang kita buat tuh gitu-gitu aja, atau mungkin kalian lihat di Tokopedia, contoh aja kayak Gojek dan Grab gitu ya, desainnya mirip kurang lebih ya, atau mungkin di sini teman-teman yang bangun portofolio dan mulai mencoba buat merancang prototyping, hi-fi dan sebagainya, itu kayak gimana ya caranya buat nge-improve desain kita gitu. Nah, ini kan sebagai contoh aja ya, kalau dalam bentuk form itu kan biasanya akan lebih baik kalau bentuknya itu seperti contoh yang di kiri, di mana alur mata itu lihatnya dari atas ke bawah gitu. Nah, tapi nggak jarang juga kita temukan di beberapa website itu alurnya yang kayak kanan gitu, dia zigzag. Jadi mata itu bingung dari nama tiba-tiba ke email, terus password. Jadi gimana ya kalau kita misalnya baca dari nama tiba-tiba langsung ke password, langsung preferred mode kontak gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Tapi kalau yang di kiri ini dia lurus saja, nama, email, password. Nah, kemudian di bawahnya juga bentuk checkbox gitu ya, atau radio button biasa disebut juga. Nah, jadi heuristic evaluation itu adalah bagian yang penting dalam merancang produk karena tujuannya itu mendeteksi masalah kegunaan. Jadi sebelum kita launching suatu produk desain, kita harus tahu dulu atau melakukan heuristic evaluation karena nantinya tuh mencegah masalah yang ada. Jadi dengan adanya heuristic evaluation ini, kita bisa tahu lebih dini lah, atau bisa dibilang ini tindakan preventif lah untuk nantinya tuh ketika udah launching atau kita kasih ke developer, aplikasinya itu nggak bermasalah. Nah, heuristic evaluation ini biasanya contoh aja ya, dalam kasus design thinking itu ada pada tahapan prototype. Jadi ketika aplikasi atau rancangan kita itu sudah dapat melakukan interaksi melalui klik gitu ya, atau udah ada flow secara keseluruhan, nah maka kita wajib melakukan heuristic evaluation sebagai tadi tindakan preventif. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada 5 langkah ya. Yang pertama kita definisikan dulu batas masalah. Karena biasanya kalau kita ngerancang suatu produk desain itu kan luas banget, apalagi kalau proyeknya besar gitu ya. Kayak kita bangun sebuah fintech atau mungkin kita merancang sebuah marketplace dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu heuristic evaluation tadi masalahnya tuh bakalan di mana. Kita bisa ngeceknya per flow, kita bisa ngeceknya per fitur gitu. Nggak harus semuanya di drop dalam satu kesempatan gitu, wawancara orang, halo kak kami dari misalnya Tokopedia mau ngelakuin ini, itu bakalan bingung. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau dicari gitu. Yang kedua, sebenarnya sudah wajib bagi semua UX researcher ya di sini bahwa setiap user itu pasti punya kepentingan masing-masing gitu. Jadi kayak kalau kita marketplace berarti tujuan utamanya ya jualan. Gimana caranya desain kita itu bisa ngejual dan orang bisa beli dengan mudah gitu. Nah, yang ketiga tentukan heuristik yang digunakan gitu ya. Karena heuristik ini sebenarnya banyak, tapi yang bakalan dibahas spesifik adalah heuristic evaluation menggunakan UX laws, yaitu diciptakan oleh teori Jacob Nielsen. Nah, nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut. Nah, keempat, susun tahapan evaluasi. Jadi kita harus meninjau terlebih dahulu sebelum melakukan heuristic evaluation. Kemudian nanti kayak masalah-masalahnya itu bakalan dilaporin ke sesama atau mungkin head of product design gitu ya, dengan skala severity atau keparahan dari rancangan yang telah dibuat itu. Nah, terus untuk ringkasan
terakhir kita harus menganalisis hasil karena observasi yang udah dilakukan itu kan harus dikabarin lagi ke tim desain, dilaporin sama head of product design buat dianalisa secara bersama. Nah, nanti di dalamnya itu kita bisa bahas saran dan kritik yang membangun supaya nanti desain itu menjadi lebih usable atau lebih bisa dipakai. Nah, masuk ke Jacob-Nielsen Law. Jadi Jacobs Law ini atau hukum Jacobs ini diciptakan oleh seseorang bernama Jacob Nielsen. Dia ini merupakan Norman Group ya. Dia juga penulis, dia juga banyak berkontribusi dalam dunia UI UX, terutama di bidang UX gitu, sampai-sampai dia menciptakan suatu law, makanya namanya itu jadi Jacobs Law. Nah, dia ini bilang kalau pengguna itu kecenderungan untuk berekspektasi bahwa situs atau website yang kita lihat itu pasti sama gitu. Jadi dalam penerapan Jacobs Law ini suatu produk digital itu penting untuk memperhatikan bahwa situs yang kita bangun, rancangan produk yang kita bangun itu dapat memanfaatkan mental model baru yang ada gitu dibandingkan harus menciptakan sesuatu yang baru benar-benar pure atau inovatif lah gitu ya. Tapi ini tetap dalam scope gimana ya? Kita harus menciptakan sesuatu yang inovatif tapi kita nggak bisa membuat user itu bingung karena somehow beberapa dari kalian pernah kan lihat meme misalnya kayak front end berantem sama seorang UI UX karena rancangannya itu nggak ngotak gitu ya, atau misalnya kita buat sebuah website mobil tapi mobilnya 3D dan bisa diputer-puter gitu, terus nanti kalau di scroll cupnya kebuka, itu kan sebenarnya inovatif ya jatuhnya, hal yang terbarukan, tapi secara UX dan developer itu nggak memungkinkan gitu, karena buat apa juga kita ngerancang suka kadang kelewat batas gitu, jadi pas di develop malah aneh dan kadang malah nggak bisa gitu ya, mustahil gitu dilakukan. Nah, jadi Jacob Nielsen ini UX Law ini tuh memberikan kita batasan-batasan tertentu kalau kita tuh pengen inovatif gitu. Jadi tetap sesuai dengan prinsipnya ini hal-hal yang bakal dinilai itu adalah estetika, kontrol, dan juga efisiensi dari penggunaan produk itu. Next ya. Nah, jadi di sini ada namanya usability heuristic. Dia ada 10 total penilaiannya atau batasan tadi yang aku bilang. Nah, prosesnya ini biasanya kalau kita mau melakukan pengujian itu tergantung ya. Silakan disesuaikan nanti dengan jadwalnya si pengguna atau mungkin pembagian kerja dalam timnya gitu ya. Ini kan sebagai contoh gitu kalau nanti kalian melanjutkan dalam dunia kerja atau misalnya nanti udah ada tim ya. Yang pertama ada visibility of system status. Jadi desain itu, teman-teman, harus menunjukkan suatu kejelasan pada statusnya gitu ya. Dan ini udah dilakukan dari tahun ya, dari zaman-zaman HTML udah ada, itu udah mulai diterapin. Contohnya kayak kiri ini nih. Ini Mozilla Firefox yang jadul banget ya, mungkin tahun 90-an dan sebagainya lah. Dan di sini ada bisa kita lihat kalau dia tuh lagi loading gitu. Nah, loadingnya ini kan jelas gitu ya. Kalau dulu kan mungkin CSS-nya atau front end-nya nggak semaju sekarang. Jadi dia simple doang. Kalau loading ada bar, terus ada tulisan nih loading standard view, load basic HTML, first load connection. Kita harus ngasih tahu bahwa situs ini ternyata sedang loading gitu. Jadi jelas, jangan misalnya nanti tiba-tiba udah ke page selanjutnya atau back-nya nggak tahu gitu. Kemudian contohnya yang desain terkini juga rancangan UI UX ini di kanan ya, misalnya kita mau beli tiket itu dijelasin juga tuh kejelasan bangkunya itu, misalnya kayak ini nih yang warna ungu tuh seat available, kemudian yang udah nggak ada warna atau yang gelap ya, atau ini disabled ya, disabled button itu artinya dia udah reserve. Kemudian kalau yang warna hijau itu kursi yang kita pilih, kemudian kalau ini ada yang oranye ada wheelchair misalnya, tapi di sini nggak ada oranye, oh berarti nggak dukung atau nggak support disability gitu. Nah, ini harus jelas yang pertama. Yang kedua, match between system and real world. Jadi, namanya aplikasi atau rancangan produk itu harus tetap sesuai dengan dunia nyata gitu. Kita nggak bisa buat semena-mena langsung misalnya pakai konsep kartun dan sebagainya gitu ya. Nah, sebagai contohnya supaya lebih paham, kalau di zaman bukan di zaman ya, di iPad itu ada kan kayak iBooks gitu ya. iBooks dia tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi ada cover bukunya, ada judul, sama ada ini mungkin apa ya, persentase atau mungkin dia menyediakan audiobook atau progress gitu ya. Nah,
ini kan sesuai gitu, dia disusun rapi kayak rak gitu. Jadi kalau misalnya mau cari tinggal tombol search, kemudian kalau mau lihat yang lain kita scroll aja ke kanan gitu. Kemudian pas kita klik juga, tampilannya kayak buku, kita tinggal scroll. Misalnya kayak ini kan chapter 21, Hermione Secret gitu. Nah, kita bacanya sesuai kayak buku dari atas ke bawah, atau mungkin nanti UI-nya bisa diimprove, dibuat kayak page yang dibalik gitu kayak buku bisa ya. Nah, jadi nanti pengguna itu lebih mudah dalam mempelajari dan mengingat cara kerja antarmukanya itu dan membangun pengalaman yang terasa intuitif. Next, ada user control and freedom. Jadi, kadang kita kalau gunain rancangan itu, pengguna itu sering sekali melakukan tindakan yang nggak sengaja gitu. Misalnya kayak logout lah, atau passwordnya keganti lah, atau kehapus data lah. Itu kan bisa dibilang masalah yang besar ya. Nah, jadi uh, mereka itu membutuhkan, kalau di sini kalimatnya itu pintu keluar darurat ya, atau mungkin semacam emergency, ditandai dengan tanda yang jelas. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak ingin kita lakukan itu harus dikonfirm lagi. Jadi misalnya kayak kita nih di aplikasi ya, kayak pemesanan pesawat. Nah itu kan kita misalnya keklik nih. Nah terus kita tuh bisa dikasih sebagai perancang gitu ya, sebagai seorang desainer kita tuh ngasih notifikasi. Misalnya di sini kita mau nyari penerbangannya baru, nah kita kasih notif pop up gitu. You are about to leave this page gitu. Nah, kamu bakal ninggalin halaman ini. Nah, nanti kita tanyain benar ke user, no continue booking atau yes search a new flight. Mungkin developer juga lebih paham ya terkait masalah ini terhadap flow-nya juga gitu. Jadi, kalau somehow orang tiba-tiba kepencet, dia nggak langsung batal. Karena kan bisa jadi kalau di developer itu kalau udah ngisi form, kalau misalnya nggak kesimpan ngulang lagi gitu kan, itu bakalan bikin capek oleh pengguna nantinya gitu. Sama kayak yang dikirimin juga secure connection failed gitu. Nah kita harus tahu apa ya jalan emergency keluar dari user itu apa gitu. Kita harus memberikan hal itu. Oke, next ada consistency and standard. Jadi tadi ya yang aku bilang dalam dunia UI UX atau rancangan itu dan juga di dunia front end ya lebih tepatnya itu kita harus tahu kesesuaian yang udah ada gitu. Jadi kita nggak bisa tuh buat tiba-tiba navbar tapi navbarnya di bawah gitu atau navbarnya mungkin di kanan gitu ya. Sebenarnya boleh aja sih navbar di kanan, cuma biasanya kan itu jatuhnya jadi sidebar dan sidebar itu biasanya di kiri karena kita kan orang Indo itu dari kiri bacanya gitu ya. Nah, contohnya kayak di sini nih, Navbar Hukum Jacob ini bilang bahwa kebanyakan orang itu pakai produk digital selain milik kita. Jadi, pengalaman pengguna itu menentukan ekspektasi mereka. Nah, kalau kita lihat, Navbar itu urutannya biasanya sama guys. Dari awal mulai dari logo gitu ya. Kemudian mungkin ini file yang lain kayak products, room, deals, kemudian ada search bar, kemudian baru nanti setelahnya itu icon-icon kayak delivery, account, card gitu ya. Sama kan di IKEA gitu. Di ini ada target. Target juga sama, ada search, ada profile, card. Di Etsy juga sama, ada profile, ada card. Di Granger ini juga sama, ada my account, ada card. Nah, ini sesuatu hal yang memang kita bilang tuh udah harus harus ada secara umum karena kalau kita mau tiba-tiba tadi aku bilang tiba-tiba membuat sidebar di kanan gitu user tuh mungkin akan bisa tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna alur dari UX-nya gitu jadi somehow mereka juga bisa bingung tuh di tengah jalan kalau misalnya rancangan produk kita itu agak nyeleneh dari yang biasanya atau yang udah ada gitu ya. Next ada error prevention sama seperti sebelumnya tadi yang aku bahas emergency di mana user ini kalau misalnya udah melakukan dalam menggunakan aplikasi itu biasanya banyak ketidaksengajaan gitu ya. Nah jadi contohnya aja nih pesan kesalahan gitu ya. Pesan kesalahan kita memang harus hati-hati mencegah terjadinya masalah gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh di email aja tuh kalau misalnya kita kekirim pesan gitu, kita bisa undo atau bisa view message. Jadi error prevention ini seandainya user itu tuh bisa ngecek 2 kali gitu loh. Sama kayak tadi yang user freedom and control tuh ya. Kayak tombol back misalnya atau dia clock out gitu kan. Kalau misalnya kayak contoh kita nge-scroll Instagram gitu, nggak sengaja kepencet logout gitu, itu kan males ya. Apalagi misalnya dulu sebelum ada fitur pengingat dan sebagainya itu kayak mau submit ulang lagi password lah itu kan mager banget gitu. Jadi kita harus memberikan tindakan pencegahan error gitu terhadap rancangan yang kita buat. Next ada recognition rather than recall. Manusia ini lebih gampang dalam mempelajari sesuatu itu kalau dia udah mengenali terlebih dahulu.
daripada dia udah make terus nanti baru nge-recall atau kayak nyari sesuatu yang baru gitu. Nah, contoh penerapannya itu kayak di Google, misalnya di Google itu kan ada advanced search gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baru nge-type aja tuh algoritmanya itu ngesesuaiin apa yang udah biasa kita cari gitu. Misalnya kita kayak hobi Gundam. Nah, nanti baru ketik Gundam aja tuh udah keluar em, mungkin semacam kayak saran-saran misalnya Gundam terbaik atau apa gitu. Kayak ini kan contohnya why does Google. Dia udah nebak nih prediksi why does Google look different, why does Google have to else gitu ya. Atau ini kayaknya ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus misalnya kita dalam penggunaan aplikasi baru kan biasanya itu ada tutorial gitu ya atau misalnya ada kayak contoh nih aplikasi kontak nih ya. Ini kan ada tulisan di awal allow kontak access gitu. Close atau allow. Nah, nanti kita tuh udah tahu duluan kalau di awal kita tuh kayak oh ternyata aplikasinya bakal ngakses kontak kita gitu. Jadi nanti di tengah kita nggak perlu khawatir kalau misalnya tiba-tiba ada notif penggunaan kontak dari aplikasi ini gitu ya. Karena kita tadi udah di recognition atau kita sudah diperkenalkan lebih dahulu gitu ya. Makanya dalam setiap aplikasi biasanya pasti ada tutorial di awal terkait kayak penggunaan akun, kemudian fitur-fitur di dalamnya itu biasanya ada supaya user itu nggak bingung nanti udah di tengah. Nah, selanjutnya ada flexibility and efficiency of use karena sejatinya manusia itu adalah orang yang mager ya. Seenggak magernya kita itu pasti ada mager-magernya gitu ya, seproduktif orang. Kayak kita misalnya ngambil remote nyuruh orang gitu ya, atau misalnya udah baring gitu, terus mau matiin lampu tuh mager banget rasanya mau tegak. Nah, ini sama dalam dunia UX Laws ini juga pintasan gitu ya. Aku bilangnya pintasan. Jadi gimana caranya user tuh bisa melakukan task atau hal-hal dengan mudah gitu. Jadi maupun orang yang pernah pakai HP gitu atau udah jago main HP gitu, itu harus kita kasih yang namanya kemudahan atau fleksibilitas dan juga efisiensi gitu. Nah, contohnya kan kalau misalnya kayak di iOS nih, contohnya kita kalau misalnya ada aplikasi itu kita bisa nge-hold 2 detik gitu. Nanti kita bisa dia munculin gitu task apa yang mau dilakukan misalnya kayak dari Evernote ini kita bisa bikin note baru, kita bisa ngambil foto, kita bisa ngeset reminder, kita bisa search atau sekedar kita bisa delete aplikasi pun bisa gitu dengan ngehold 2 detik gitu. Nah, di YouTube juga sama. Misalnya kita mau buka YouTube nih. Ya, kalau misalnya kita bilang, "Kak, buka YouTube kan gampang, tinggal diklik gitu." Iya, memang tinggal diklik, tapi somehow gimana kalau kita kasih pintasan dia nge-search dari cuma nge-hold buttonnya 2 detik gitu. Nah, itu kan bakalan mempermudah. Nah, hal-hal yang kecil kayak gini itu sangat bermanfaat dalam penggunaan UX kita nantinya gitu. Um, Walaupun tidak signifikan ya, tapi kalau kita menerapkannya secara masif di berbagai aplikasi itu it will do a lot work easier gitu. Nah, lanjut ada aesthetic and minimalist design. Sama seperti dalam rancangan, kita itu harus berhubungan tadi ya dengan UX alurnya itu di mana sebuah desain itu harus um, estetik udah pasti ya. Aku rasa mungkin kita semua pasti pengen website yang kita buat, aplikasi yang kita buat itu tampilannya bagus supaya orang tuh enak gitu ngelihatnya ya. Minimalistik juga sebenarnya menyesuaikan aja, tapi seperti yang kita tahu penyesuaian grid, kolom, row, kemudian white space itu sangat penting karena nanti mata puyeng gitu lihatnya ya. Kalau website itu biasanya kalau tampilannya udah jelek tuh udah males rasanya mau scroll. Nah, sebagai contohnya aja nih kayak di Google gitu ya. Ini mungkin logo yang lama ya, belum terlalu update. Di Google ini kan dia sama menerapkan dalam produknya itu misalnya logo-logonya itu terdiri dari 4 warna gitu ya. Merah, kuning, biru, hijau gitu. Dan dia menggunakannya itu secara dinamis di berbagai logo-logo lain tapi tetap menunjukkan identitas mereka masing-masing. Jadi kayak misalnya Google Play itu ya berarti dia segitiga play. Kemudian kalau Gmail dia ngelambangin M. Begitupun juga kayak Google Translate, News, dan sebagainya gitu ya. Nah, terus penerapan yang menurut aku udah baik juga, misalnya kayak di Apple ya, website Apple itu udah terkenal banget sama minimalisnya gitu. Jadi kayak kalau dia jual HP ya berarti yang ditampilin HP aja gitu. Kalau dia jualan MacBook ya yang tampilin MacBook aja. Dia tetap ada button lain kayak learn more atau buy, tapi dia nggak secara blak-blakan gitu. Somehow kita kalau ngedesain itu suka lupa kayak semuanya kita masukin dari gambar laptop, deskripsi, harga, kita masukin semua, RAM-nya berapa, ya kan, frame rate-nya berapa, kemudian
graphic card-nya apa gitu, itu sebenarnya nggak perlu gitu. Kadang bisa kita masukin dalam learn more aja. Jadi kalau orang buka landing page kita tuh, oh ada MacBook Air, oh ada MacBook Pro gitu. Di MacBook Air tampilannya putih, kalau di MacBook Pro tampilannya hitam, oh berarti MacBook Pro lebih mewah gitu ya kan. Nah kemudian kalau misalnya dia ngejelasin Apple Arcade, oh ternyata latar belakangnya kita tambahin gunung supaya memberikan kesan kalau ini tuh game dari The Petless gitu. Jadi hal-hal simple kayak gini tuh kadang terlupakan kalau kita udah kerancang gitu. Kita lebih ke kayak, wah pokoknya harus estetik lah, wah pokoknya gua harus baru lah, oh gue harus bangun 3D lah, oh gue pakai AI lah. Pokoknya heboh gitu. Kita cari inovasi. Padahal sebenarnya yang penting itu ya yang seperti ini, alur dari flow-nya tadi. Nah, terus selanjutnya ada help user with errors. Jadi di UX Law ini ada 3 poin yang menyenggol bahwa manusia itu tuh rawan atau rentan terhadap kesalahan ya. Nah, jadi kayak yang terakhir ini ada help user with error. Jadi kalau misalnya kita itu udah menghadapkan error, kita tuh harus apa gitu loh. Jadi kita harus ngejelasin juga dalam rancangan kita dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Menunjukin bahwa masalahnya tuh ada di mana dan solusinya itu apa secara konstruktif gitu ya. Kayak di Pinterest misalnya kita buat nih abc123@abc123.me. Ini kan nggak jelas ya. Kalau kita username kan biasanya kalau nggak email, um, ya maksudnya tuh kalau email tuh nggak ada tuh bentuknya kayak .me gitu loh. Nah makanya dia kayak bilang the email you enter doesn't belong to any account. Nah, berarti emailnya salah gitu. Kita harus ngasih tahu kesalahan usernya itu di mana. Kayak di Mailchimp juga nih. Contohnya kayak sama dia masukin ABC123. Ternyata dia bilang sorry we couldn't find an account with that username. Jadi kalau error sebisa mungkin sebuah product designer itu harus ngasih tahu errornya itu di mana. Sama juga dari sisi developer ketika mereka ngoding, kita kan harus kalau di Visual Studio Code dan sebagainya itu kan tahu gitu ya. Kalau misalnya ada error tuh kita klik tanda segitiganya itu, oh ternyata ada yang salah. Malah sekarang bisa lihat kan gitu di baris berapa yang salah, di baris 44. Kalau dulu kan nyari itu lama, misalnya di mana ya Allah ini kurang komanya gitu. Nah, sama di rancangan produk desain juga kita perlu membantu seorang pengguna itu ketika nantinya ada error. Karena balik-balik lagi manusia itu orangnya ceroboh ya, bisa salah. Dan ya kita sebagai product designer harus mengerti. Nah, kemudian next juga ada help and documentation. Jadi biasanya dalam suatu website yang kita lihat di Google ya atau di berbagai uh, internet, biasanya pasti dari mereka itu di bagian footer gitu ya, atau di atas juga nggak jarang sih mereka itu memberikan dokumentasi yang mungkin membantu pengguna dalam mencari informasi tertentu gitu ya. Nah, tujuannya dokumentasi ini ya supaya informasinya itu mudah dicari dan fokus pada tugas pengguna. Jadi tetap ringkas dan kita harus buat daftar yang konkret lah untuk dilakukan. Kayak contohnya kan misalnya di sebuah website itu pasti ada kayak help atau misalnya ask me a question gitu, FAQ dan sebagainya. Kemudian di footer itu biasanya kan suka ada about gitu ya. Kayak ini contoh ada website Apple lagi ya gitu, kayak iPhone User Guide, Take Your Best Shot. Di Mailchimp juga ada Help by Topic. Kemudian ya banyak lah, pokoknya biasanya kita bisa notice mereka itu ada di bagian pojok bawah kanan atau mungkin di footer, biasanya diletakinnya di sana gitu. Jadi somehow kalau bingung kita menggunakan sebuah website atau aplikasi, kita bisa tahu nih dokumentasinya. Sama kan kayak di ngoding juga kan pasti ada panduannya gitu. Kalau dalam gunain kayak misalnya Bootstrap tuh ada webnya tersendiri, cara pakainya apa, source code-nya apa, dan sebagainya. Sama di rancangan produk desain juga gitu. Nah, ini contoh aja ya output dari kalau kita udah nerapin UX Law. Memang kalau kita lihat, kalau misalnya orang awam gitu ya, atau kita baru belajar UX, yang kiri itu udah bagus banget. Udah kayak, wah, udah ada gambar gunung, udah ada nama. Karena secara kesesuaian ini udah sesuai gitu. Dia nampilin informasi nama tempatnya apa, lokasinya di mana gitu kan di Australia, kemudian reviewnya apa, kemudian fasilitasnya apa, kemudian tulisannya juga ada nih experience the wonder of nature gitu kan. Dia nggak secara UI nggak ada masalah gitu, secara informasi dia lengkap gitu. Nah tapi kalau kita udah nerapin UX Law, kita bakalan improve guys, jadi yang kayak kanan ini. Ini kita spot sama-sama ya perbedaan. Yang pertama itu di sini ada logo back, di kanan juga ada logo back. Cuma apa yang bedain? Di kanan kita kasih sedikit gradien hitam di bagian awan. Kenapa? Karena tombol backnya itu warna putih supaya kelihatan. Kalau yang sebelumnya kan
backgroundnya awan gitu ya, terus tombol backnya putih, jadi rada rancu. Kemudian ini ya 1/8 gitu, nandain kalau ini tuh sliding page atau carousel misalnya. Nah itu diterangin lagi, dikasih gradasi, dikasih opacity yang lebih gelap daripada yang kiri kan. Jadi kita lebih ke notice karena ini salju ya gitu. Ya kita kasih tumpuk yang gelap supaya kelihatan kalau ini tuh bisa di slide gitu. Nah kemudian penggunaan font juga ya, sama yang tadi aku bilang. Kita tuh kadang manusia pengen ngincernya inovatif, kita masukin font yang lebay gitu, kayak apa nih, ada mencuat-cuat gitu ya. Nah, makanya di sini kita sesuaiin aja, mungkin pakai font-font yang normal aja kayak Montserrat ya, font yang Inter, Poppins dan sebagainya, SF Pro Display gitu ya. Kemudian selanjutnya next subheadernya ini ada Snowy Peaks ya, atau lokasi dari hotelnya ini kita kasih warna yang gelap juga gitu. Karena kalau nyaris kayak gini, apalagi dengan background putih nggak kebaca. Nah, terus bintang reviewnya juga kita masukin ya, yang awalnya warna biru jadi warna hitam, kemudian yang reviewnya ini kita kasih underlink ya, atau alias bisa dipencet. Jadi kalau orang mau baca reviewnya tinggal klik. Kalau yang kiri ini nggak tahu kan baca reviewnya 38 itu dari mana gitu. Ke bawah ada fasilitas, kalau yang sebelumnya dia cuma nunjukin 211 apa gitu ya, 211 kayak formasi formasi Mobile Legend gitu ya. Nah, jadi karena kita itu harus jelas gitu ya dalam memberikan informasi, ya kita tulis, oh kalau ini tuh house, kalau ini tuh 2 ranjang, 1 shower gitu, 1 tempat mandi, terus 1 garage, harus jelas gitu. Kalau ini kan 211 apa nih 211 gitu, tiba-tiba ada gambar mobil, apa dia ini nyediain mobil gitu. Oh ternyata 1 garage, ternyata lahan parkir yang disediain gitu, bukan mobil. Nah, somehow itu juga bisa menciptakan kekeliruan gitu. Makanya kadang orang suka berantem gitu ya, nggak sesuai aplikasi dan sebagainya tadi karena mungkin nggak jelas dari rancangan produknya. Nah, ini juga nggak terlalu ngaruh, tapi sebenarnya kalau kita perhatiin banget, ini tuh ngaruh banget guys dari yang sebelumnya dia align center teksnya ini. Jadi kayak oh lurus aja sampai ke bawah nih, experience sampai ke views. Jadi kayak viewsnya cuma secuil di bawah doang. Oke, sorry tadi agak nge-lag guys. Oke, lanjut. Nah, dari yang ini misalnya lurus dari atas ke bawah align center, nah itu diubah jadi justify gitu ya. Jadi orang baca itu lebih enak dari kiri ke kanan. Nah, ini button juga mungkin nggak sempat dibahas kali ini, tapi ini juga nah yang namanya booking itu atau book now itu kan primary button ya. Jadi warnanya itu harus terang. Nggak bisa kita tuh ngasih warna kayak ini di sini fiturnya nih udah warnanya apa ya secondary gitu. Tiba-tiba di buttonnya secondary juga. Jadi kan ya orang bingung kadang bisa jadi nggak notice juga kalau tombol booknya itu ada di bawah. Tapi kalau kita ngasih warnanya primary button, itu bakal notice, oh ternyata di sini cara ngebooknya gampang, tinggal klik ini gitu ya. Nah kemudian harga yang terakhir banget ini harganya kita gedein, fontnya juga disesuaikan gitu ya. Karena dari seluruh informasi ini biasanya orang nyari harga terlebih dahulu sebagai pembanding. Oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan karena waktu kita juga singkat gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang dari daerah yang lebih cepat gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mau bertanya, aku persilakan. Oke, jadi buat teman-teman yang udah nyimak tadi materinya dari Mas Fahri ya, kalau misalnya ada yang mau nanya soal UI UX boleh banget nih, boleh open mic atau di kolom chat diketikkan pertanyaannya. Oke, ini Mas Fahri ada yang nanya satu, gimana cara meningkatkan sense UX loss dalam melakukan desain UI UX? Mungkin Mas Fahri bisa boleh langsung dijawab. Oke, makasih Aisyah Nuraini ya. Um, Ningkatin sense-nya, ya jadi sebagai seorang UI UX designer kita tentunya harus sering-sering rancang ya. Namanya belajar itu pasti ada kalanya kita jelek, ada kalanya kita bagus. Tapi satu hal yang pasti itu kita nggak boleh cepet puas, kita harus ekspor lebih dalam gitu ya. Cara ningkatin sense UX loss-nya tadi, ketika kita itu menggunakan suatu aplikasi ya, kayak contohnya sebuah unicorn startup yang udah gede-gede lah, bisa kita bilang Tokopedia, Grab, Gojek. Kalau bisa kita tuh mendalami juga gitu apa yang pengen disampaikan oleh seorang desainernya. Jadi kayak kalau kita di Gojek tuh cobalah somehow kita sometimes kita
renungin gitu. Kenapa sih tombol GoFood itu di sini? Kenapa sih setelah mesen makanan itu tombol buy-nya di bawah gitu. Nah, itu bisa ningkatin sense kita lama-kelamaan. Dan juga kalian bisa kita bilang di sini tuh ATM ya, atau amati tiru modifikasi. Misalnya kita lihat Behance, Dribbble, atau aplikasi yang udah ada. Tadi Gojek kita SS, kita taruh di Figma gitu. Nah, kita copy tuh sebelah kanannya. Tapi jangan plagiarisme ya, tapi di copy, tapi coba sesuaiin gitu. Kayak coba breakdown pemikiran dari desainernya itu. Kenapa ya search bar itu ada di atas gitu? Kenapa ya di sini tuh semua menunya tampilannya itu di tengah? Oh, ternyata karena jempol kita nyampe nge-reach ke sana. Nah, semakin kalian banyak menciptakan suatu portofolio itu, nanti kalian tuh biasanya udah bisa ikut lomba, udah bisa ikut pelatihan. Di sana kalian bakalan improve dengan yang namanya UX Laws tadi. Jadi nanti kalian di tengah jalan mungkin di komen orang, ini jelek nih desainnya. Oh, nggak apa-apa, jangan baper. Yang penting kita bisa improve dan sesungguhnya ya kritikan itu sangat penting ketika kita belajar suatu produk desain karena semua orang kan seleranya beda-beda. Jadi kalau emang kita nguji cobanya ke 50 orang, bisa tuh banyak tuh feedbacknya masuk, nggak apa-apa, diterima aja, jangan baper. Kita improve terus desain kita, sampai nanti kalian jadi jago, dan mudah-mudahan ya itu bisa keterima di perusahaan startup yang gede gitu, dengan gaji 2 digit, siapa yang nggak mau gitu kan. Mungkin itu sih Aisyah Nura ini. Simpelnya ya buat portofolio terus aja sih. Jangan pernah berhenti gitu. Jangan ngerasa udah paling keren, jadi nggak belajar lagi gitu sih. Nanti timbul sendiri UX law-nya. Oke, untuk Aisyah gimana? Apakah udah cukup pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dan mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan masih ada mau nanya, boleh. Aku tunggu sekitar 1 sampai 2 menit lagi ya buat yang mau bertanya. Benar teman-teman, ada yang masih bingung terkait UX law ini? Karena sebenarnya simpel sih, tapi simpel-simpel gini banyak gitu. UX law tadi ada berapa ya Kak? Lupa aku. Oh, kalau untuk UX Law, nih ini ada dua pertanyaan sih bisa dibilang. Kalau UX Law-nya itu sebenarnya banyak, hukum-hukumnya itu bukan Jacob Nielsen doang. Kita kalau misalnya lihat di apa namanya, nah ini ya, ini ada website yang kalian bisa coba buka nanti kalau misalnya ada waktu luang, silakan. Jadi law UX itu sebenarnya banyak, ada aesthetic usability, Doherty threshold, Fitts law, Goal gradient, Hicks law, Jacobs law. Nah ini Jacobs law yang kita bahas hari ini ya. Dan masih banyak lagi lah pokoknya untuk menjadikan suatu rancangan yang baik. Cuma kalau untuk spesifik yang aku bahas hari ini Mas Zafran, itu ada di sini ya, ada di, nah, disability heuristic. Jadi ada 10. Mungkin itu aja sih. Banyak 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 banget malah, dan kalau dibacain satu-satu tuh nggak akan habis-habis. Jadi makanya aku bilang tadi pengalaman itu sangat penting, karena nanti seiring waktu kalau ada mentor atau lomba itu pasti bakal dikomen. Nah, di situ letak kita belajarnya. Mungkin itu sih Mas Zafran. Oke, mungkin dari Mas Zafran apakah ada tambahan? Dan mungkin untuk, oh ya, nice, oke ya. Mungkin kita cukupkan dulu sesi Q&A pada hari ini. Makasih ya Mas Fahri atas materi yang luar biasa yang udah disampaikan. Mungkin boleh di drop sosial medianya. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang mau nanya-nanya terkait UI UX, bisa langsung aja PC ke Mas Fahri ya teman-teman. Nah, tibalah kita pada penghujung acara hari ini. Teman-teman semuanya mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, kita ada dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bagi semuanya bisa open kameranya. Mari kita siapkan pose yang terbaik. Kita abadikan sesi pada hari ini. Ayo teman-teman ditunggu ya 1 menit untuk open kamera. Ayo teman-teman, kita on cam sebentar aja mungkin ya.
biar ada kenang-kenangan nih. Oke, teman-teman yang udah on cam, boleh nih kita gaya GDSC ya teman-teman. Boleh tangannya diginiin semua. Ya, nanti aku SS ya, aku hitung standby ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi boleh gaya bebas teman-teman. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang udah join dan mungkin last ya dari panitia, teman-teman tolong isi feedback form yang akan kami siapkan. Ini aku langsung kirim aja ke chat Zoom ya teman-teman. Nah, itu untuk feedback formnya tolong diisi ya teman-teman buat improvement dari event belajar sambil beramal ini. Dan thank you semuanya udah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah untuk kita semuanya. Uh, dan semoga kita dapat diberikan kesehatan juga biar nanti bertemu di acara BSW berikutnya ya teman-teman. Oke, aku selaku MC pada hari ini undur diri. Makasih semuanya udah join. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berbuka. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your Recording soul. stopped.